Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang kali ini akan membahas, ini bahasan baru ya, bab baru yang membahas tentang orang musafir, orang yang bepergian yang perjalanannya kurang dari 4 barid. 4 barid itu lebih kurang 90 km ya. Orang bepergian yang bepergiannya jaraknya kurang dari 90 km. Apakah ia boleh tidak berpuasa atau tetap saja harus melaksanakan puasa? Ini akan dibahas di dalam bab ini. Berkata Imam As-Siraji rahimahullahu ta'ala, fa'ammal musafiru fa'innahu in kana safaruhu duna arba'ati burudin lam yajuz lahu ayyuftira li'annahu isqatu pardis safar. Fa'ammal musafiru, orang yang bepergian, kalau bepergiannya kurang dari 4 barid, kurang dari 9, kurang lebih ya. Ada beberapa pendapat ukuran barid itu, ada yang mengatakan 22,1 barid ya, 22,176 km. Jadi kalau 4 barid itu berarti kali 4 88,74 km. Tapi ada pendapat 90, bahkan ada yang berasal 125 km perjalanannya. Yang lebih aman kata ulama itu lebih dari 90, batas minimalnya 90 km perjalanannya. Pamal musafiru, orang yang bepergian, painau ingkana saparuhu duna arba'ati burudin, kalau perjalanannya kurang dari 94 burud, kurang lebih dari 90 kilo, kurang dari 90 km, lam yajuz lahu ayyuftira, tidak boleh dia tidak melaksanakan puasa, harus berpuasa maksudnya. Li'anau isqatu pardis safar, karena kekurangan itu menggugurkan pardis safar ya, menggugurkan keparduan orang yang bepergian ya, aturan menggugurkan peraturan orang yang bepergian boleh tidak melaksanakan puasa. Fala yajuju fi maduna arba'ati burudin kal qasri, tidak boleh tidak berpuasa kalau perjalanannya kurang dari 4 barid, kurang dari 90 km. Kal qasri, seperti halnya sholat qasar. Wa in kana safaru fi masyatin lam yajuz lahu ayyuftira. Wa in kana safaru, dan kalau perjalanannya itu dalam perjalanan maksiat, lam yajuz lahu ayyuftira, maka tidak boleh dia tidak berpuasa. Li'anna dzalika i'anatun 'alal maksiati, karena itu berarti menolong melakukan maksiat. Wa in kana safaru, sekalipun perjalanannya itu arba'atu burudin, sekalipun perjalanannya itu misalnya ya, perjalanannya itu 4 barid. Orang yang perjalanannya telah memenuhi syarat jarak tempuh tadi, misalnya jaraknya sudah terpenuhi 90 misalnya, kurang lebih 90 km. Tapi perjalanannya itu perjalanan maksiat. Perjalanan misalnya untuk judi misalnya ya, perjalanannya untuk judi misalnya. Dia berangkat ke Makau misalnya, atau ke tempat-tempat lain, tempat perjudian pada bulan puasa. Nah, itu tidak boleh, sekalipun perjalanannya jauh atau lebih dari 90 km, tidak boleh dia tidak berpuasa. Dia wajib tetap harus berpuasa. Karena kalau diperbolehkan sama aja menolong i'anatun 'alal maksiyah, menolong kemaksiatan. Misalnya orang yang pergi dari Banten ke Jakarta misalnya, dari Pandeglang ke Jakarta, tujuan ke Jakartanya itu untuk transaksi korupsi misalnya ya, di Jakarta, di suatu tempat di Jakarta.
pada bulan puasa, dia tetap harus berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Sebab itu perjalanan maksiat tidak ada keringanan. Tidak ada keringanan. Wa in kana safaru arba burudin fi ghairi maksiatin falahu as-saumu walahu ayuftira. Wa in kana safaru arba'ata burudin. Kalau perjalanannya itu 4 burud atau tadi dikatakan kurang lebih 90 km, fi ghairi maksiatin. Jika seseorang bepergian ke suatu daerah yang jaraknya arba'atu burud lebih gitu ya, 4 burud 90 km. Fi ghairi maksiatin lagi, dan perjalanan yang boleh, tidak dalam rangka maksiat. Falahu ayyasuma as-saumu ayyasuma walau ayuftira. Dia boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa. Orang yang bepergian minimal 90 km dan bepergian yang bukan untuk maksiat, boleh ia berpuasa dan boleh ia tidak berpuasa. 5 rawat Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzah bin Amrin al-Aslami qala, sesungguhnya Hamzah ibnu Amr al-Aslami berkata, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, asaumun fis safar. Ya Rasulullah, bolehkah orang yang bepergian atau orang yang dalam perjalanan itu berpuasa? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, menjawab, insi tapasum wa insi tafaftir. Kalau kamu mau silakan kamu puasa, dan kalau kamu mau silakan kamu tidak berpuasa. Jadi boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Fa in kana mimma la yujidu saumu fis safar fal afdalu ayyasum. Kalau orang bepergian dan tidak yujhidu saum, tidak menyulitkan, puasa itu tidak membuat ia sulit dalam perjalanannya, ya fal afdal ayyasum, yang lebih utama itu puasa. Ya, puasanya tidak membuat dia sulit dalam perjalanannya. Kalau dia berpuasa, ya fal afdal, lebih utama dia puasa. 5 ruwiyan Anas, seperti diceritakan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahu qala lis-shaimi fis safar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bepergian ini, kata Rasul, in aftarta farukhsatun wa in sumta fahuwa afdal. Kalau kamu dalam perjalanan itu tidak berpuasa, farukhsatun berarti kamu menjalankan rukhsah, keringanan dari Allah. Wa in sumta fahuwa afdal, dan kalau kamu berpuasa, fahuwa afdal, itu lebih utama. Wa an Utsman bin Abil As annahu qala, dan hadis diterima dari Utsman ibnu Abil As annahu qala, Nabi bersabda, as-saumu ahabbu ilayya, puasa itu lebih aku sukai. Ya, tentang dalam perjalanan itu kata Rasul, kata Utsman ibnu Abil As, Rasul pernah berkata bahwa, pernah bersabda bahwa as-saumu ahabbu ilayya, puasa itu lebih aku cintai, lebih aku sukai. Wali annahu idza aftara arada sauma lin nisyani wa hawadisi zaman. Dan lagi, idza aftara arada sauma lin nisyan wa hadisi zaman. Dan kalau ia tidak berpuasa itu dalam perjalanan, arada sauma lin nisyan, itu mungkin saja ia lupa gitu ya, bahwa dia itu sedang berpuasa. Mungkin saja ia lupa dalam perjalanan, bahwa ia sedang dalam perjalanan, atau kemungkinan lain. Pakana saumu afdalu, maka puasa itu lebih utama. Dan dalam perjalanan, dan kalau tidak berpuasa dalam perjalanan, kemungkinan arada saum, dia lupa linisyan, ya, kemungkinan dia lupa bahwa karena itu bulan puasa, sehingga dia tidak makan, tidak minum di dalam perjalanan, atau kemungkinan lain. Maka oleh karena itu puasa itu lebih utama sekalipun dalam perjalanan.
Wa in kana yujudu saum fal afdal ayuftira. Kalau puasa itu menyulitkan dia dalam perjalanannya, fal afdal ayuftir, maka yang lebih utama itu dia tidak berpuasa. Lima rawa Jabirun radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Jabir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi bersabda, Jabir berkata begini, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pisaparin birojulin tata sajaratin yarusu alaihil ma. Suatu saat Rasul bepergian dengan para sahabatnya di jalan, birojulin tata sajaratin, di jalan bertemu dengan seorang laki-laki tata sajaratin yang berteduh, ya, rajulun seorang laki-laki yang berteduh di bawah pohon, yarusu alaihil ma, dan ia menyirami kepalanya dengan air. Jadi Rasul lewat di suatu tempat, bertemu dalam suatu perjalanan, Rasul lewat di suatu tempat bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berteduh di bawah pohon, dan laki-laki itu menyirami kepalanya dengan air. Faqala, maka Rasul bersabda, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, ma balu hadza, kenapa orang ini? Qalu, para sahabat menjawab, shaimun ya Rasulullah, dia itu sedang berpuasa ya Rasulullah. Faqala, maka Rasul bersabda, laisa minal birri asyamu fisafar, tidak termasuk kebajikan orang yang berpuasa fisafari, di dalam perjalanan. Sehingga orang itu dikatakan oleh Rasul, dia tidak sedang berbuat kebajikan, ya, sampai dia lelah berteduh di bawah pohon dan menyirami kepalanya dengan air. Itu bukan kebajikan, kata Rasul, memaksa diri untuk berpuasa. Fa in somal musafir summa aroda ayuftira li anal udhra qaimun fajaza lahu ayuftira. Jika seorang yang bepergian dalam perjalanan berpuasa, summa aroda ayuftira, kemudian dia ingin berbuka karena haus misalnya, li annal udhra qaimun, dan alasannya memang ada, jelas alasannya, misalnya kehausan dan semacamnya, fajaza lahu ayuftira, boleh ia tidak membatalkan puasanya. Kama lau somal maridu summa aroda ayuftira, persis seperti orang yang sakit kemudian karena sakitnya dia ingin berbuka untuk meminum obat misalnya, itu boleh dia membatalkan puasanya. Wa yahtamilu indi annahu la yajuzu lahu ayuftira fi dzalikal yaum. Ya, wa yahtamilu, dan kemungkinan ini menurut pendapatku, kata Imam As-Siraji, dan kemungkinan menurut pendapatku ini begini, annahu la yajuz lahu ayuftira fi dzalikal yaum. Itu menurutku tidak boleh dia berbuka, tidak boleh dia membatalkan puasanya pada hari itu. Li'annahu dakhala fi sholati biniyatil imam tsumma arada yaksura, itu seperti orang yang berniat yang dalam perjalanan sholat tidak mengqasar sholat, dia sholat sempurna, berhenti sholat di suatu tempat, sholat biasa tidak qasar padahal memenuhi sholat qasar, kemudian dia berpikir, aku akan mengqasar sholat dalam sholatnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh menurut Imam As-Siraji, nanti akan dibahas di bawah. Wa man asbaha fil hadari shaiman summa safara am yajuz lahu ayuftira fi dzalikal yaum. Ini kasusnya begini, ada seorang yang di pagi hari dia diam di rumahnya, di tempat tinggalnya, berpuasa. Kemudian safara, kemudian ada keperluan, dia berangkat pergi ke suatu tempat. Lam yajuz lahu ayuftira fi dzalikal yaum, dia tidak boleh membatalkan puasanya pada hari itu. Tadinya dia memang berada di rumahnya, biasa puasa, niat puasa sahur, niat puasa, karena dia tadi awalnya tidak ada niatan untuk bepergian. Kemudian ada suatu keperluan, dia akan pergi menuju suatu tempat yang jauh yang memenuhi syarat safar. Apakah dia boleh membatalkan puasanya? Lam yajuz, tidak boleh. Bidzalikal yaum.
Wa qala al-Muzanni, dan berkata Imam al-Muzanni, lahu ayuftira, boleh kata Imam al-Muzanni. Kata Imam al-Muzanni, boleh dia berbuka. Kamalau asbahas sahihu soiman thumma marada falau ayuftira. Persis seperti orang yang pada pagi harinya dia dalam keadaan sehat sehingga ia berpuasa. Kemudian tiba-tiba tengah hari misalnya ia sakit, boleh ia membatalkan puasanya. Seperti itu kata Imam Al-Muzani. Wal madhab al-awal, pendapat madhab itu yang pertama, berarti tidak boleh. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, pendapat madhab Syafi'i itu pendapat yang pertama tadi, tidak boleh dia membatalkan puasanya. Wa dalil alaihi annahu ibadatun tahtalifu bisafar wal hadar. Dalilnya begini alasannya. Puasa itu kan ibadatun, suatu ibadah, tahtalifu bisafar wal hadar, yang pelaksanaannya berbeda, hukumnya berbeda, bisafar wal hadar. Hukumnya berbeda kalau dalam perjalanan, tidak dalam perjalanan. Ada ketentuan-ketentuan. Puasa itu kan tahtalifu bisafar wal hadar, suatu ibadah yang ada ketentuan, kalau safar bagaimana, kalau hadar, kalau diam di rumah bagaimana, itu ada aturannya seperti itu. Fa idza bada biha fil hadar summa safara lam yasbut lahu rukhsatu safar. Kalau ia memulai puasanya fil hadar dalam kondisi mukim, dalam kondisi diam di rumah, di tempat kediaman, summa safara, kemudian ia pergi berangkat ke suatu tempat, lam yasbut lahu rukhsatun, maka tidak ada rukhsah baginya, tidak ada keringanan baginya. Lam yasmut lahu rukhsatus safar, maka tidak ada keringanan baginya, keringanan safar, keringanan bepergian. Kama lau dakhala sholata fil hadar summa safara fi asnaya, persis seperti orang yang sholat di dalam kondisi mukim, di tempat kediamannya, kemudian di tengah-tengah sholat dia pergi, misalnya dalam kendaraan dia sholat, tadinya dia sholat dalam keadaan mukim, kemudian di tengah-tengah sholat ia pergian ke suatu tempat, itu harus tidak boleh dikosor sholatnya. Wa yukhaliful marid, berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit boleh, karena itu alasannya lain. Sebab fa'inna dzalika mudtarun ilal iftar, sebab orang yang sakit itu sangat membutuhkan berbuka, membatalkan puasanya. Mudtarun, dia terpaksa. Itu orang yang sakit itu mudtarun ilal iftar, dia terpaksa berbuka, dia terpaksa harus berbuka. Sedangkan wal musafiru muhtarun, sedangkan orang yang dalam perjalanan itu muhtarun, itu boleh memilih, seperti yang dikatakan di atas. Wallahu a'lam bishawab.